Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alpiner Marhusar Siahaan. Dengan ini saya ingin memberikan alasan tentang penghapusan pidana. Adanya alasan penghapusan pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yakni untuk alasan pemaaf telah diatur dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan untuk alasan pembenaran diatur dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Alasan penghapusan pidana disebabkan oleh keadaan tidak mampu bertanggung jawab dan daya paksa. Keadaan darurat, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, melakukan perintah undang-undang, perintah jabatan, dan perintah jabatan yang tidak sah. Dalam teori hukum pidana dibedakan alasan-alasan yang dihapuskan pidana, diantaranya alasan pembenaran, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan atau penghapus penuntut. Adanya penghapusan pidana ada beberapa hal. Yang pertama, perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum dalam arti material, atau dengan pendek adanya alasan-alasan pembenaran. Yang kedua, melihat pada perbuatan yang memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya, maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan, dengan pendek adalah alasan-alasan pemaaf. Nah, di sini saya juga bisa mengartikan ada dua kesimpulan yang saya ambil di antaranya, ya, perbedaan alasan pembenaran dan alasan pemaaf di dalam hukum pidana. Artinya ada beberapa perbedaan yang mendasari hukum pidana ini bisa dimaafkan dan bisa dikategorikan alasan pembenaran. Yang pertama, alasan pembenaran adalah alasan meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Macam-macam alasan pembenar adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada poin A, daya paksa atau overmatch, pasal 48 KUHP. Yang B, pembelaan terpaksa atau nutware, pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang C, menjalankan perintah undang-undang, pasal 50 ayat 1. Ya, di situ ada dijelaskan bahwa tindak pidana yang menjalankan perintah undang-undang, nah, itu alasan pembenaran. Dan menjalankan perintah jabatan, pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah, di sini ada perbedaannya juga dengan alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan diri pelaku. Macam-macam alasan pemaaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Bisa dibuka nanti di sana, ada keterangan di sana. Yang poin B, daya paksa, overmatch, pasal 48 KUHP. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. D, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang. Artinya dia menjalankan tanpa ada surat tugas yang diberikan oleh pimpinan atau atasannya. Di situ tertera di dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Cenderung kesimpulan alasan pembenaran berkaitan erat dengan unsur objektif atau perbuatan. Sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur objektif atau sifat batin pelaku. Nah, di sini ada beberapa faktor. Saya pernah mengalami suatu kejadian ketika itu saya diberikan alasan yang cukup kuat, karena waktu itu ada oknum polisi yang menangkap saya tanpa ada surat tugas. Ya, tanpa ada surat tugas. Saya tanya kepada beliau, ada surat tugas yang harus untuk menangkap saya akan ikut. Tetapi dasarnya apa? Dan ternyata mereka tidak bisa mengambil kesimpulan, dan barang bukti yang mereka tunjukkan itu tidak ada. Akhirnya apa? Nah, itu alasan yang tidak masuk di akal. Akhirnya saya
pada saat itu dibebaskan. Saya nggak perlu sebutkan polsek mana dan polres mana. Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak mengadili seseorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut, atau disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukum. Dasar-dasar yang meniadakan hukum, terdapat dua jenis alasan yang termasuk ke dalam kategori tersebut, yaitu yang pertama alasan pembenaran dan pemaaf. Alasan pembenaran, alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman. Ya, di situ ada alasan pembenaran, alasan yang meniadakan sifat hukum suatu perbuatan, jenis-jenis alasan pembenaran, alasan-alasan yang bisa dapat meniadakan unsur-unsur pidana tersebut. Karena ada di situ delik-deliknya, rangkaian-rangkaiannya. Yang pertama di situ daya paksa tadi sudah kita jelaskan, ada di pasal 48 KUHP tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang B, pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa di sana ada dituangkan dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang C, sebab menjalankan perintah undang-undang berdasarkan perintah dari negara. Itu yang berwenang adalah penyidik yang ditugaskan oleh seperti TNI, seperti Polri, penyidik dan jaksa dan lain sebagainya. PNS yang berkewajiban untuk menyelidiki. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah. Nah, yang seperti saya sudah sampaikan tadi, ada yang tidak sah ternyata perintah jabatan, melanggar undang-undang, melanggar aturan, sehingga itu bisa menyebabkan penghapusan pidana. Ya, disitulah yang kita harus pelajari, menyimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, baik itu TNI dan Polri, baik itu jaksa dan lain sebagainya, karena kita harus bisa menganalisa perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan yang sudah dilakukan oleh penyidik maupun ya proses-proses yang sudah dijalankan. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri perilaku. Pada umumnya pakar hukum mengategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf. Nah, itu pakar hukum. Pakar hukum memberikan alasan bahwa untuk penghapusan pidana di situ ada dikatakan alasan pemaaf. Ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 ayat 1 KUHP. Daya paksa pasal 48 KUHP. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, di sini ada juga pembelaan yang terpaksa melampaui batas. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang. Nah, di situ juga sudah jelas kita ketahui. Jadi, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari ini, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan tidak pidana, yaitu sedangkan alasan pembenaran subjektif melekat pada perbuatan hal-hal yang di luar batin si pelaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar hukum pidana yang berkaitan dengan alasan-alasan pembenaran, alasan-alasan penghapusan pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang hukum pidana. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas dan tepat. Saya hanya sharing, belajar sedikit tentang hukum pidana, tentang penghapusan pidana, pemaaf dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI, harga mati.